Baik, untuk interaktif pada visualisasi data, ini biasa menyangkut ke perhitungan data, ya. Karena visualisasi data yang dimaksud misalnya dalam bentuk grafik yang biasanya bersumber dari tabel perhitungan. Sebagai contoh, misalnya pada grafik di bagian ini kita menyiapkan satu bagian interaktif yang memungkinkan user untuk mengganti jenis kelas. Maka grafik ini kita bisa lihat bahwa itu bersumber dari data tabel olahan di satu worksheet terpisah misalnya. Dan di tabel olahan inilah kita menambahkan rumus yang tergantung pada daerah sumber di interaktif di bagian sini. Untuk itu kita coba langsung lihat ke bagian prakteknya. Sebagai bagian contoh dasarnya, misalnya ketika kita ingin mencoba menghitung atau menampilkan banyaknya siswa berdasarkan hobi, kemarin ini adalah untuk satu angkatan. Jadi bayangkan kita menyiapkan satu bagian khusus untuk interaktif mengatur berdasarkan kelas yang diinginkan. Jadi ketika kita pilih kelas 10C, maka seharusnya grafik yang ditampilkan adalah hobi berdasarkan 10C saja. Untuk itu, kita perlu mengubah sedikit bagian sumber datanya. Dalam hal ini, grafik yang di bagian ini tergantung pada bagian olahan data di tabel berdasarkan hobi ini. Nah, pada pelatihan kita sebelumnya, di sini kita menggunakan perintah conif, menggunakan satu kriteria, yaitu mencari berdasarkan data kata olahraga ke dalam form responses di kolom D, ya, yaitu yang berisi data hobi ini. Nah, sekali ini kita akan tambahkan satu kriteria tambahan supaya bersifat interaktif tergantung pada kode kelas yang diinput oleh user di bagian L3 ini. Untuk itu kita akan tambahkan kriteria yaitu dengan cara tambahkan koma saja, karena ingat kalau count if s ini kita memungkinkan memberikan lebih dari satu kriteria. Nah, yang namanya kriteria pada statistik dasar ini kita harus awali dengan daerah mana yang mau dicari. Dalam hal ini misalnya form responses, kita cari ke bagian yang ada data kelas, yaitu di kolom U misalnya. Kemudian koma, kita akan hubungkan berdasarkan data yang ada, data kelas yang dipilih oleh user, yaitu di L3 ini. Oke, jadi ini yang terjadi. Maka di sini akan terjadi menghitung proses berapa ya siswa yang memilih olahraga pada kriteria pertama, dan pada kriteria kedua itu berdasarkan kelas yang dipilih pada dashboard visualisasi di L3-nya pada kolom U di form responses. Kalau rumus ini kita copy ke bawah, maka ini memungkinkan dilakukan perubahan data seperti ini. Oke. Untuk contoh lainnya lagi adalah misalnya pada grafik menentukan negara Asia favorit berdasarkan kelas juga sebagai contoh. Ini contoh yang untuk tampilkan satu angkatan. Jadi untuk ini kita berasumsi kita siapkan interaktifnya di bagian C49 ini di dashboard visualisasi. Dan grafik ini tergantung pada lokasi tabel di olah data di A26 dan C35. Maka Bapak ke posisi ini, A26, C235, itu di bagian ini. Nah, ini kemarin contoh adalah rumus yang menggunakan dua kriteria, yaitu mencari data negara yang Asia yang diinginkan, misalnya dalam contoh kasus ini adalah di Singapura, ke kolom form responses di kolom C. Form responses di kolom C ini adalah berisi daftar negara Asia favorit yang dituju. Kemudian di kriteria keduanya kita mencari B26. B26 itu adalah jenis kelamin dalam kode dengan kode L di artinya cari laki-laki di kolom form responses di S. Artinya ini adalah data jenis kelamin. Nah, bayangkan di sini kita akan tambahkan satu kriteria tambahan, yaitu mencari berdasarkan kelas yang kita siapkan secara khusus di C49 ini. Maka kita bisa membayangkan di sini tambahkan koma, kriteria untuk masukkan kriteria ketiganya, yaitu berdasarkan kelas. Dalam hal ini kode kelas ada di kolom U, sekali lagi. Kemudian kita koma, tambahkan di berdasarkan dashboard visualisasi data yang ada di C49 ini. Jadi dengan demikian ada 3 kriteria. Tentunya supaya dimungkinkan untuk pengkopian sel, jangan lupa bahwa kolom U
yang berisi data jenis data kelas itu hanya ada di kolom U, maka ini perlu kita kunci penguncian selnya. Sementara C49 cuma karena satu-satunya di sini, kita juga perlu lakukan penguncian sel. Sehingga ini nanti bisa di-copy untuk ke sel-sel lainnya. Dengan demikian berarti dashboard grafik ini sudah akan tergantung pada data yang sudah bergantung pada data kelas. Kita masih dimungkinkan untuk menampilkan data seluruh kelas asalkan kita menyiapkan opsi bintang misalnya, itu untuk menampilkan semuanya. Karena ingat karakter asterisk atau bintang ini adalah untuk mewakili semua data yang ada. Dan itu bisa digunakan pada wildcard di bagian CONIF. Begitu juga pada bagian ini.